Mungkin yang lihat video ini saya perlu pertegas ya, bukan itu karena prinsip saya. Kalau kita berbagi di media sosial itu kita bukan hanya macem-maceman ya. Jadi asal bisa berbagi, tapi nanti akhirnya banyak teman-teman yang menyesal karena kedepannya udah, oh ini kalau saya tanam triple itu pasti bakal keliru. Kalau saya tanam 4x4, 5x5 sudah pasti bakal keliru. Kenapa saya harus lakukan? Orang saya bukan coba-coba ini apa ragate mepet-mepetan. Oh ini kelakukan. Ini ada ini? Pohon jeruk berbuah pepaya teman-teman ya. Buat makanan burung ini. Saya lagi cari ini. Apa? Bayangan kita ini 2 tahun. Jadi bayangan kita kalau bertani durian itu 10 tahun ke sana itu udah bener-bener maksimal bener. Buah itu satu pohon itu bisa ratusan. Selamat siang sahabat pertanian dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini saya sudah berada di kebun duriannya Pak Agus ya, Joglo Durian AW. Nah, ini sama Pak Agus sedang keliling kebun. Nah, ini Pak Agus sedang memeriksa. Ini ada kohi kambing nih Pak Agus. Kambing. Nah, ini sudah difermentasi Pak belum? Ini kalau kita sendiri tidak fermentasi ya, difermentasi alami. Kita kasihnya saat puncak kemarau. Nah, nanti setelah masuk musim hujan ini supaya sudah hancur. Nanti baru kita keluarkan. Nah, ini teman-teman ya. Ini hancur dengan sendirinya tanpa fermentasi ya, ini fermentasi alami. Nanti harusnya ini udah lebarin gundukan, kita tarik, kita tutup. Jadi harusnya ada sini. Perkembangannya udah banyak banget ya. Itu pas masuk kemarau di situ. Ujung daunnya di sini. Ujung daunnya di sini, bukan? Ya, ini ring paling penyiraman kita bikin dulu kan ujung daunnya di sini. Sekarang udah sampai sini, harusnya di sini. Cuma butuh biaya banyak sekali, makanya ini kemarin airnya saya buang aja supaya air itu tetap nggak menggenang. Durian musangking usia berapa tahun, Pak? Ini usianya 2 tahun, genap 2 tahun. Nah, pas 2 tahun ini. Jadi di bulan November ini 2 tahunnya. Untuk perawatannya yang paling rutin sering dilakukan perawatan apa? Perawatan saat musim kemarau kita lakukan penyiraman secara rutin 3 hari sekali di sini sampai menggenang. Untuk penyemprotan hama itu pakai insek fungisida, gandasil daun sama perekat itu kita lakukan saat daun muda 10 hari sekali, saat daun tua 15 hari sekali. Untuk pemupukan sendiri kita sekarang udah besar ya, biasanya kita pakai 1 bulan sekali. Ini untuk pupuk kimia kita kasih NPK itu kemarin antara 7 on sampai 1 kilo itu 4 bulan sekali. 4 bulan sekali Pak. Ini 4 bulan kita pupuk lagi itu. Nanti kita pupuk lagi mau masuk kemarau nanti kita tarik. Ini pupuknya malah tahun lalu pakainya Ponska subsidi. Pakai Ponska ya? Pakai Ponska subsidi. Cuma sekarang kan Ponska diperuntukkan untuk petani padi ya. Jadi kita ada sisa kemarin kita pakai sekali udah, habis itu nanti NPK lagi. Nah, nih. Saya kan sering keliling kebunnya Pak Agus ya. Nah ini kok saya lihat ini tanamnya selalu tanam tunggal. Nah, apakah Pak Agus pernah berpikir untuk mencoba atau istilahnya mau menanam triple planting? Nah, menurut Pak Agus seperti apa Pak Agus? Ya, menurut saya saran ya untuk petani-petani durian pemula ya. Itu saya di sini sebagai petani, bukan sebagai konten kreator saja, bukan sebagai YouTuber saja ya, saya petani. Jadi kalau sebagai petani saya harus memberikan cara atau tutorial apa yang sudah saya amati dan saya lakukan itu bisa berkembang bagus untuk sekarang dan untuk ke depan. Yang itu cocok yang untuk diterapkan di pertanian di pertanian perkebunan. Jadi seperti cara-cara triple planting ya, itu kalau menurut saya itu kalau mungkin pemula tidak masalah. Kalau mungkin petani pemula yang istilahnya buat kembangan, buat hiasan lah ya, itu dalam satu kebun 1 atau 2 titik tidak masalah. Tapi kalau secara kebun dengan cara triple, apalagi jarak antar punantinya dekat, itu akan kurang bagus. Mungkin untuk mindset yang pemula Pak Agus, kalau kita tanam triple itu kan mungkin hasilnya bisa 3 kali lipat atau seperti apa? Nah, itu yang salah. Yang salah dalam apa? Mungkin
dalam melakukan bertanam durian itu mindset yang seperti itu harus dibuang jauh-jauh kalau menurut saya. Kalau menurut saya, tapi itu pun ya kalau saya mengamati itu mungkin 7 tahun ke depan akan seperti apa kan bayangan kita sudah tahu karena kita sudah melakukan penanaman durian itu usianya udah ada yang di atas 4 tahun, ada yang 5 tahun dan dengan perkembangan yang normal, kecuali dengan perkembangan tidak normal lah itu baik-baik saja mungkin karena nggak berkembang jadinya tanamannya kelihatan bagus terus kelihatan 3 titik, tapi bayangin saja ini ya bisa dilihat ini muter. Kalau kita melakukan penanaman dengan cara tunggal dengan jarak minimal kalau menurut saya sekarang ya udah berkala minimal malah 10 kali 10 kalau bisa 12 atau 15 ke depannya aman. Lah itu percabangan dia akan muter seperti ini teman-teman, akan keliling seperti ya ini. Keliling dan nanti buah itu akan maksimal, pohon itu juga tidak akan terganggu dengan perkembangan akar yang bisa maksimal. Kan ada yang punya pemikiran teori bahwasanya tanam 3 yang penting nutrisi tercukupi, nggak bisa seperti itu. Dengan 3 titik, tanam 3 titik ya. Jadi ini dibikin segitiga gini ya, triple. Nah nanti dibikin namanya pupuk itu pakai takaran. Kalau takarannya terlalu banyak, pohonnya juga akan meranggas, pohonnya juga akan kuning. Overdosis. Terus yang kedua, di saat tanam usia mungkin ini kesini bisa dilihat ya tanaman kita. Di saat tanam, awal tanam mungkin terlihat bagus, wah masih subur-subur karena itu perakaran belum banyak percabangan ya masih belum tepuk. Tapi nanti saat percabangan sudah bersinggungan itu sangat berbahaya sekali bagi tanaman. Bisa dilihat, dicek. Untuk cara-cara triple seperti itu cara-cara ya menurut saya cara-cara orang yang belum jauh berpikir ke depan tentang bertani durian. Jadi orang ikut-ikutan rata-rata seperti itulah, orang ikut-ikutan dan dia belum mengetahui banyak tentang durian, akhirnya berani untuk menerapkan karena ada ya mungkin cara-cara itu sudah dilakukan di Thailand di sana. Kita nggak tahu lah ya kalau kita bicara durian itu kadang nggak toleransi untuk orang yang lahannya minim karena kan namanya bertani itu kan toleransi gimana? Kalau orang toleransi, Pak saya lahannya cuma 5 meter, 10 meter pengen tanam 2. Oh iya nggak apa-apa toleransi, ada bisa seperti itu. Itu ada ke depan itu ada aturannya. Kalau kita tanam 10 kali 10 kayak gini, ya udah ada 9 saja. Itu kalau tanaman subur itu udah nanti tanaman durian itu harus cukup sinar matahari. Bayangin saja kalau kita tanam triple dengan usia 2 tahun aja sudah segini. Ya. Ini usia 2 tahun aja sudah. Bawahnya udah 5 meter itu yang situ itu. Kerimbunan ke kanan kirinya udah bisa sampai 3 meter kan kanan kirinya. Itu bayangin saja kalau itu nanti bersinggungan di sinar matahari itu nggak bisa kecukupan pencahayaan nggak bisa cukup. Dan pada akhirnya di 3 titik tadi ya satu saja sudah terganggu ketinggalan. Nggak mungkin itu bersamaan. Satu aja ketinggalan. Tertindas pasti. Tertindas, udah. Kalau dari awal, kalau nanam triple mati 1 masih 2 mati 2, itu sudah nggak yakin dari awal kan menurut saya. Kalau saya yakin saja, sudah tanam ya kayak gini mas. Ini bayangin ya. Dan itu sudah terbukti di kebun saya yang belakang rumah usianya 4 tahun, yang 4 tahun lebih. Itu satu pohon gini, itu bisa buah. Kemarin itu masih 50 walaupun nanti paling akhirnya ya 30 lah ya, 20, 30 itu kan nggak mau belum tentu juga yang 3 pohon itu nanti 20 lah, nggak mungkin, sudah nggak mungkin. Itu ya kalau menurut saya, mungkin yang lihat video ini saya perlu pertegas ya, bukan itu karena prinsip saya. Kalau kita berbagi di media sosial itu kita bukan hanya macem-maceman ya. Jadi asal bisa berbagi tapi nanti akhirnya banyak teman-teman yang menyesal. Karena penyesalan itu pasti di belakangan, tidak ada penyesalan itu di depan. Kalau namanya triple sudah saya pastikan 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun ke depan pasti bakal menyesal. Itu udah pasti. Itu yang kita udah ke depan sudah punya gambaran. Loh kok sekarang kita mau ajarkan ya kayaknya kasihan lah ya teman-teman pemula karena salah pun kalau kita dianggap di media sosial sebagai YouTuber durian, konten kreator durian dianggap pinter. Seperti saya orang kan udah nganggap pinter, padahal kita kan terus belajar terus, kita terus mengamati ya. Seperti ini ya tanaman-tanaman durian saya ya. Ini saya perawatan rutin dengan 2 tahun segini, ini 5 meter nih. Ya. Iya, 5 meter saja loh mas.
Ini 2 tahun, bayangin. Kalau ini triple, yang kesini Mama dihilangin, diamputasi. Apa dia yang kesini simpan Ranggas mati sendiri. Nanti yang muter gini. Itu juga yang sebelah sana, sinar matahari bagi dari sana udah pasti kalah yang sana. Itu baru persaingan di atas, Pak. Belum lagi akarnya. Terus apa ya namanya hama akar. Satu terserang hama. Itu gampang sekali menular. Beda dengan cara tunggal yang memang terbukti lah ya. Cara tunggal itu wah, coba amati lah. Orang-orang yang memang ke depan itu pengen tanamannya bisa panen maksimal. Sudahlah yang udah benar-benar tahu duren. Yang benar-benar sudah tahu tanaman durian pasti nggak mau nanam triple. Tahu tanam pun hanya coba-coba 1-2. Karena triple itu kalau menurut saya bagi apa pekebun percobaan itu boleh. Kalau untuk uji coba ya Pak Agus? Coba ya? Boleh. Tapi kalau untuk jangka panjang, saya sarankan jangan. Untuk uji coba 1 atau 2 titik mungkin ya. Kita mudah-mudahan sama-sama diberi umur panjang, Mas. Jadi kita itu sebenarnya kalau ini 5 tahun ke depan, 7 tahun ke depan itu sudah bisa dibayangkan sekarang sebenarnya. Kalau orang yang tidak bisa membayangkan itu berarti orangnya nggak mau berpikir ke depan. Itu ya kadang-kadang kontroversi memang video saya ya. Kontroversi mengenai apapun tuh kontroversinya apa? Karena dikira saya itu wah sok gini caranya kayak simpel gitu. Tapi yang penting saya itu mengamati tanaman saya. Selagi tanaman saya masih bisa subur seperti ini dengan perawatan yang sederhana. Jadi saya tuh udah yakin saja bahwa cara saya benar dan setelah saya amati dengan berbagai uji coba percobaan itu sudah kedepannya udah oh ini kalau saya tanam triple itu pasti bakal keliru. Kalau saya tanam 4x4, 5x5 sudah pasti bakal keliru. Kenapa saya harus lakukan? Orang saya bukan coba-coba ini apa ragate mepet-mepetan. Kecuali ragate banyak, uangnya banyak, silakan uji coba. Ini Mas. Nah, ini baru kemarin potong-potong cabang bawah. Itu banyak yang komentar, dihabisan sekalian. Tapi ini udah gini lagi. Ya. Ini mendung banget ini. Iya, ini cuacanya lagi mendung teman-teman ya. Nah, kita naik sini Mas. Naik. Iya. Semuanya jangan di skip Mas. Kalau video tempat saya bukan sombong, cuma memang harus diperhatikan secara menyeluruh. Jadi kita buat video di tempat Pak Agus ini tidak boleh di skip-skip teman-teman. Oh ini kelakuan. Ini ada pohon jeruk berbuah pepaya teman-teman ya. Ini saya lagi cari nih. Oh jeruk ini cabutan dulu, jelek banget. Oh sekarang udah jod-jod kayak gini. Ini Oce Mas. 2 tahun. Oce 2 tahun kayak gini. Ini ya kalau saya bisa merawat ini sudah penggeseran gundukan kita atur lagi menggunung keluar ujung daun di luar. Wih, top. 4 tahun udah jegagah. Kalau gini kok mau nanam triple, wah sorry aja. Ya ini mohon maaf yang nanam triple udah terlanjur. Kalau punya lahan lagi, tanam tunggal kalau percaya sama saya. Kalau percaya sama lain, monggo silakan. Ya, kalau ini kan tadi penerimaan uang tadi harus dijawab, nggak boleh ngabang. Lain orang lain cara, nggak boleh begitu. Berarti saya tegaskan, tanam triple nanti kedepannya teman-teman. Kalau sekarang mungkin bisa dihasan boleh. Tapi ke depan sudah diamati mana yang nanam triple usia pohon sudah 4 tahunan, silakan datangin ke kebunnya. Apakah 3 pohon itu bisa tumbuh secara bersamaan subur bareng-bareng? Nanti loh, saya kasih lihat nanti kalau masalah bertani durian ya kita memang caranya cara jadul. Iya, tidak apa-apa. Yang penting, oh ini loh. Oce. Ini durian Oce 2 tahun. Ini teman-teman ya. Ini loh. Bukan hanya dari luar, masuk cabangnya. Oh, kita lihat di cabang. Nah, ini loh. Hasil kurun-kurun kita. Kalau orang udah kebelet ini udah dipaklo ini. Tapi saya juga sorry kalau disuruh paklo udah mau. Wah, enggak mau. Ini usia 2 tahun teman-teman. 2 tahun ada videonya. Tanam durian joglo di Joglo AW itu November bulan ini itu udah pas 2 tahun ya. Kesana enggak ada yang jelek. Pokoknya anti skip ini Pak Agus. Anti skip, wah jangan di skip. Oh. Nanti dikira dilihatkan yang bagus-bagus saja. Yang bagus-bagus. Wih, pohon tiling. Oh, pohon tiling lagi nih. Oh, ini baru belum 2 tahun kalau jeruk ini. Ini nanamnya setahun lebih sedikit ini. Oh ini Oce kita. Udah lah.
Kalau sudah lihat tanaman kayak gini, jarak 10 kali 10, kalau diputar balik lagi Mas, saya udah 12. Iya kan? Udah lebih dari 10 mungkin jaraknya Pak Agus ya. Karena apa? Bayangan kita ini 2 tahun. Jadi bayangan kita kalau bertani durian itu 10 tahun ke sana itu udah wonder, udah bener-bener maksimal bener. Buah itu satu pohon itu bisa ratusan. Tapi kalau cara triple ini baru 2 tahun. Jarak dari situ sampai sini 1,5 meter atau 2 meter ya. Yang ke tengah udah meranggas habis. Oh, namanya ini meranggas. Ya lainnya ikut meranggas. Nggak ada kok terus yang ke tengah aja, yang kamu yang ke tengah mati, yang ke sini subur ya. Nggak bisa seperti itu Mas. Ini ya. Ini harus tegas. Soalnya banyak sekali saya sebagai penjual bibit itu tidak pernah menyarankan tanam secara triple. Walaupun saat saya sarankan triple, beli bibitnya banyak. Seandainya Pak Agus menyarankan untuk triple, pasti beli. Triple semua. Pasti beli bibitnya banyak ya, Pak pasti bibitnya banyak, tapi jangan tanam triple. Tanam kecuali untuk percobaan, untuk coba-coba boleh. Oh, ini loh Mas, duri hitamnya. Jos gandos. Oh, ini duri hitam. Jos gandos. Nah, ini. Jos gandos semua. Mantap. Potong ini. lagi cabang bawahnya nanti. Tahun apa? Kemarau depan. Ces. Sudah nanti maksimal. Jadi, ini habis dipotong pucuk Bang Radi loh dulu, udah naik lagi. Jadi itu teman-teman ya sudah terjawab pandangan Pak Agus mengenai triple planting atau tanam tunggal. Anti triple Anti triple planting. Oke, demikian terima kasih Pak Agus untuk waktunya. Sama-sama. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai ya. Salam sehat, salam bertani.